Interaksi. Ini keren nih, Abdurrahman keren. Abdurrahman, silakan. Kenapa suara gini? Mungkin sinyal, Gus. Baik. Sebelumnya terima kasih Gus Zaka dan yang lain. Ini saya perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Nah, insya Allah mungkin ini bukan yang terakhir. Jadi mungkin ini awalan. Insya Allah mungkin ke depan bisa ikut nimbrung walaupun tidak lama. Siap. Jadi ini Gus Zaka. Saya akan mencoba membahas dari dua sisi. Pertama adalah tentang definisi bid'ah. Yang kedua dari segi tatbik atau di dalam menentukan perbuatan itu bid'ah apa tidak. Nah, ketika nomor satu definisi sudah jelas, akan lebih mudah di bagian kedua di dalam menentukan apakah satu perbuatan atau ucapan itu bid'ah apa tidak. Nah, saya lihat mungkin Mas Hanafi tadi ya, Gus? Kafi itu mungkin belum sempurna betul pemahaman beliau tentang definisi bid'ah dan apa sebab ulama itu mungkin membagi menjadi 5 atau 2 atau yang lain gitu. Ya, nah, mungkin saya ingin bahas ini menarik. Silakan. Jadi yang pertama ini nanti kalau saya salah bisa dikoreksi. Jadi kan asal muasalnya itu kan hadis yang salah satunya dari riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi yang masyhur kan di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis nomor 28 itu kan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah gitu kan. Jauhilah kamu perkara yang diada-adakan karena setiap yang diada-adakan itu adalah sesat. Dalam lain riwayat disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Kan begitu. Siap. Nah, yang perlu mungkin dibahas dulu sebagaimana Gus Zaka pernah membahas, ini mungkin saya mengulang lagi, cuman ingin memperuncing ya supaya lebih jelas mungkin bagi Mas Kahfi dan yang lain. Jadi ulama memang ketika memahami hadis ini itu kullu bid'ah. Ini ulama dalam memahami ini kan tidak bisa langsung menghasilkan satu kesimpulan karena pasti ada banyak muskilah atau hal-hal yang kesulitan dalam memahami ini. Karena begini, kalau diartikan kullu bid'ah, kullu itu kan secara asal makna kan seluruh secara asal makna ya. Dan kalau diartikan bid'ah itu kan nakiroh, berarti kan apa saja gitu kan. Bid'ah itu kan al-ikhtira' min ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu baru yang tidak ada contohnya. Jadi apapun yang tidak ada contohnya berarti bid'ah kan gitu secara asal bahasa. Ya namanya HP itu bid'ah, motor itu bid'ah gitu kan. Apa saja pokoknya dulu tidak ada, sekarang ada maka bid'ah. Nah, ketika sebelumnya diberi kata-kata kullu yang arti asalnya itu seluruhnya, itu akan menjadi muskilah gitu, menjadi satu hal yang jadi kesulitan, jadi masalah gitu. Sebab kalau diartikan apa adanya, segala yang baru bid'ah dalam arti kullu maknanya seluruh, bid'ah nakiroh berarti apapun yang baru, maka bisa berakibat apapun yang baru yang tidak masuk dalam perkara agama juga bid'ah gitu kan. Seperti adanya telepon, adanya motor, dan kalau dimaknai seperti itu berarti menafikan sesuatu yang sifatnya teknologi atau hal-hal yang duniawi kan begitu kan. Ini tidak mungkin gitu kan. Maka kemudian ulama memaknai kullu itu maknanya mungkin bukan seluruh, tapi maknanya itu khusus kan gitu kan. Jadi lafadznya umum tapi maknanya adalah khusus. Begitu. Dan itu biasa dalam masalah usul fikih, itu biasa gitu. Sehingga makna kul di situ bukan seluruhnya, tapi sebagian bid'ah yang diada-adakan itu adalah perkara yang sesat gitu kan. Nah, ini yang pertama, makna yang pertama. Sehingga mengambil makna ini ulama membagi menjadi 5. Ada yang 2, ada yang 5. Kalau yang 2 itu kan di antara Imam Syafi'i, bid'ah ada 2, yaitu madmumah dan mahmudah. Kalau mahmudah itu selama sesuai dengan syariat maka dan maqasid syariah maka dia boleh. Kalau pertentangan ya tidak boleh gitu kan. Apa saja kan gitu kan.
Dan yang membagi menjadi 5 juga begitu, wajib, sunnah itu apabila ada dalil syar'inya yang mendasari itu, mubah itu umum ya, sehingga selama tidak ada larangan, tidak ada perintah juga boleh, dan kalau makruh ataupun haram ketika menyelisihi kaidah-kaidah syariat. Dari pemandangan, dari sisi pandang ini, maka itu betul gitu kan. Nah, ulama yang mengatakan bid'ah itu semuanya sesat tidak terkecuali hanya satu jenisnya seperti Asy-Syatibi rahimahullah taala, itu sebenarnya juga memandang dari sisi lain tapi sebenarnya bertentangan dengan yang pertama itu. Bagaimana kalau yang Ikhtilaf contoh lafzi. begini? Ya, betul Gus. Ya, Jadi yang ya. menurut pendapat yang kedua bahwasanya semua bid'ah itu sesat dalam arti apa? Konteks Nabi berbicara bid'ah itu sebagai sudut segi agama din, kan begitu Gus? Ya kan, artinya begini, yang dimaksud bid'ah di situ bukan semua yang ada tanpa contoh sebelumnya, tapi khusus masalah din. Karena Nabi konteks berbicara itu masalah din. Sehingga yang dimaksud semua bid'ah itu bid'ah dalam agama sesat. Sehingga Asy-Syatibi berpendapat memilih pendapat ini. Dan seolah-olah ini bertentangan, padahal tidak. Padahal apa? Tidak. Karena yang dimaksud dengan Asy-Syatibi itu sama dengan yang dimaksud Asy-Syafi'i dan ulama lain yang membagi bid'ah itu 5. Hanya konteksnya, kalau Asy-Syatibi itu kan memandang khusus yang dimaksud konteks Nabi itu agama, kan gitu. Lah kemudian perlu diperluas lagi, permasalahannya yang sering mungkin Mas Kafi itu tidak tahu, bahwasanya sekalipun kita mengambil pendapat Asy-Syatibi bahwasanya semua bid'ah agama itu sesat dan itu tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama yang membagi bid'ah menjadi 5 atau 2. Dan mungkin yang perlu difahami begini, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah dalam agama itu apa gitu. Standarnya apa? Apakah setiap yang tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah? Kan itu yang jadi masalah. Nah, mungkin Mas Kafi menganggap seperti itu. Pokoknya tidak pernah dilakukan Nabi maka bid'ah. Nah, kalau seperti itu maka salah. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak dilakukan Nabi, dilakukan Khulafa ar-Rasyidun atau sahabat yang lain, tapi itu bukan bid'ah gitu loh. Selama ada dasar-dasar syariahnya kan gitu. Contoh misalnya, ya tadi itu sholat tarawih lebih dari 11 atau 13 rakaat. Memang Nabi tidak pernah melakukan, tapi sahabat memahami bahwasanya Nabi itu sholat tidak lebih dari 13, itu tidak melanggar syariat, karena memang tidak pernah ada pembatasan rakaat untuk sholat tarawih. Itu pemahaman sahabat kan begitu. Sehingga tidak pernah bertentangan gitu. Artinya memang jumlah rakaat tarawih itu tidak pernah dibatasi. Ketika Nabi ditanya tentang kaifiyah sholat tarawih, beliau mengatakan masna, dua. Sampai kapan? Sampai kalau kau mendekati subuh, khawatir subuh datang, maka fal yutir atau fal yahtim di biro'ah. Maka tutuplah, kalau kamu takut datang subuh, tutup dengan 1. Menunjukkan apa? Tidak ada apa namanya itu batasan. Yang perlu difahami lagi, mungkin Mas Kafi ya. Yang jadi masalah itu Gus sebenarnya pada bid'ah idhofiyah ya. Kalau bid'ah Ya, idhofiyah kan semua sepakat haram. Ada pertanyaan jadi, paling iya. sebentar. Ya Gus, enggak. Saya boleh tanya? Iya. Ini jenengan ini menjelaskan kepada saya apa kepada Mas Kafi? Oh, enggak Kafi, Mas Kafi. Jadi enggak kepada saya? Bukan. Enggak bermaksud membantah saya gitu. Saya sepakat malah. Penampilannya ini harusnya membantah. Kenapa? Penampilannya ya, ini harus begitu. Saya tunggu dari tadi kok. Nah, jadi begini Gus, artinya enggak harus begitu. Masalah penampilan itu kan tidak. Ya, lanjut. Saya lanjutkan ya, baik. Giding. Jadi saya lanjutkan Gus. Nah, kemudian yang jadi masalah itu adalah ketika menentukan bid'ah dalam agama itu apa standarnya. Kalau hanya sekedar tidak dilakukan Nabi maka tidak tepat, ya kan? Harus ada kelanjutan, yaitu yang tidak ada dasar syariatnya. Makanya baru mengatakan al bid'ah itu adalah ma kullu ma yunsabu ila din wa laysa lahu dalil. Apa saja yang dinisbatkan kepada agama tapi tidak ada dalil. Dalil ini tentu tidak hanya apa yang dilakukan Nabi, tapi juga dalil itu juga apa yang diucapkan Nabi atau yang disepakati dan diamkan Nabi, ya ini takrir, baik takrir terhadap qaul sahabat atau perbuatan sahabat,
atau hal-hal lain yang didiamkan oleh syariat dan masih masuk dalam perkara yang boleh. Makanya kebanyakannya yang tidak jelas dari Mas Kahfi itu atau yang diperselisihkan itu Gus dalam masalah bid'ah idhofiyah. Kalau bid'ah hakikiyah semua sepakat tidak boleh. Tapi dalam bid'ah idhofiyah itulah yang seringkali orang kemudian mempermasalahkan. Maksudnya begini. Bid'ah idhofiyah itu kan bid'ah yang secara dasar amalnya ada dalil, tetapi sifatnya itu tidak ada dalil secara khusus. Gus, ini Gus? Halo? Halo? Sorry, putus. Terus. Oh ya. Lanjut. Jadi permasalahan intinya itu Gus di bid'ah idhofiyah, bukan bid'ah hakikiyah. Kalau bid'ah hakikiyah jelas, yaitu perkara yang diadakan dalam agama yang baru yang tidak ada dalil secara asalnya. Nah, adapun bid'ah idhofiyah di mana dasar amalnya ada, hanya sifatnya itu tidak disebutkan secara khusus. Ini yang biasanya jadi masalah. Nah, banyak perkara yang mungkin terpeleset dalam masalah ini. Ya, karena bid'ah idhofiyah itu secara asal dasarnya ada, tetapi sifatnya tidak disebutkan Nabi, sehingga ada sebagian yang menurut saya tidak tepat. Jadi apapun sifatnya, kalau tidak sesuai dengan sifat Nabi, maka tidak boleh, maka bid'ah. Atau apabila, contoh misalnya gini, sifat itu kan ada 6, Gus. Ya. Bid'ah idhofiyah itu kan misalnya contoh pertama adalah tempat, kemudian waktu, kemudian bilangan, kemudian cara, kemudian jenis, dan yang keenam kaifiyah. Ya, misalnya kalau tempat itu jelas, misalnya tempat haji di mana. Kemudian waktu haji, yaitu misalnya di bulan Dzulhijjah, ya kan. Kemudian tawaf berapa kali? Untuk ya adat bilangan, ya kan. Kemudian untuk kaifiyah itu ya misalnya caranya sholat itu ya dari takbir sampai dengan salam, wudhu seperti itu, gitu kan. Kalau misalnya apa tadi itu jenis, misalnya di zakat itu dengan apa, zakat fitrah itu dengan apa, kan gitu. Zakat apa itu ternak dengan apa, nah seperti itu jenisnya. Kemudian tadi apa tadi? Satu lagi apa? 6 itu. Kemudian kaifiyah terakhir. Kaifiyah tadi cara ya. Nah, seringkali begini yang tergelincir itu berpendapat bid'ah idhofiyah itu haram mutlak dalam arti gini, kalau tidak dalam 6 hal ini di dalam mutlak dan mentakyid. Misalnya begini, misalnya contoh. Jadi ada prinsip yang ini perlu dikoreksi ya. Jadi dalam 6 perkara tadi itu, sifat yang 6 perkara tadi itu, yang mutlak tidak boleh ditakyid. Batasi. Yang takyid tidak boleh diitlak, kan gitu ya. Yang mutlak tanpa ada ikatan tidak boleh dibatasi, yang dibatasi tidak boleh dimutlakan, kan gitu. Nah, ketika hanya diterima hanya dari ini saja, itu akan mudah membid'ahkan sesuatu. Padahal harusnya ada kaidah. Misalnya begini contoh. Ya. Yang saya tahu ini. Jadi memutlakkan yang terikat dan mengikat yang mutlak itu sebenarnya bukan haram mutlak, tapi boleh, ya, boleh dengan syarat apa? Masuk dalam kaidah umum yang memang tidak dibatasi. Contoh misalnya begini. Sekarang mengenai masalah waktu ya, waktu. Misalnya contoh. Ketika malam Al-Qadar itu kan Aisyah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau saya ketepatan menemui malam Qadar, apa yang aku baca?" Nabi mengatakan apa? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Fa'fu anni, ya kan? Ya Allah, kau suka maaf, suka memaafkan, maka maafkan aku, kan gitu. Lah kalau kita ditanya, zikir ini kan secara dohir, secara nampaknya itu kan hanya dikhususkan untuk malam Al-Qadar. Artinya ada takyid ini. Jadi kekhususan waktu. Tapi pertanyaannya, boleh tidak kita mengucapkan zikir itu di luar waktu malam Qadar? Kan gitu. Kalau tidak boleh malah aneh. Kenapa? Loh, kok tidak boleh? Aneh. Kenapa? Karena hadis itu bukan membatasi hanya, tetapi zikir itu afdolnya dibaca ketika malam itu adalah itu, gitu loh. Bukan berarti tidak boleh dibaca di luar malam Al-Qadar. Jadi kalau saya tanggapi, apa-apa yang kelihatannya kok dilakukan di waktu tertentu,
tidak otomatis itu faedahnya adalah Tidak boleh, takyid dan ya tidak boleh betul, dirubah. betul, Bisa betul, saja betul, hanya Gus. afdoliyah. Oh ya. Afdoliyah Terus. saja. Dan Nah, bukan berarti juga kita tidak boleh membaca zikir itu pada malam Al-Qadar. Misalnya contoh, kalau saya tidak baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni, istighfar boleh enggak? Tentu boleh, karena itu nah, bukan kewajiban beda kan gitu kan. halnya dengan takyid waktu sholat duhur. Dari misalnya Kenapa, dari Gus? waktu duhur sampai asar tidak boleh dirubah sholat di luar waktunya. Oh Mungkin begitu jelas, Mas. saya itu Itu jelas. yang Iya, kalau tidak itu boleh jelas. dirubah. Iya, betul. Itu kita paham sepakat. Yang Ya, kedua siap. misalnya contoh misalnya mentakyid yang atau Mutlak. yang mutlak. Contoh misalnya gini. Seperti kasusnya seorang sahabat yang memimpin syariah dalam satu perang. Itu kan ketika dia itu ngimami selalu menutup dengan al-ikhlas kan gitu kan. Membaca Kan gitu, kulhu. Gus. Nah, itu kan mentakyid bahwasanya Sesuatu yang bacaan umum. yang dibaca, nah umum kan boleh apa Dan saja mutlak. gitu kan. Tapi kok hanya al-ikhlas gitu kan. Ketika ditanya Nabi, beliau mengatakan karena di dalamnya ada sifatur rahman, ya ini sifatnya Allah Ta'ala gitu kan. Aku suka membacanya. Lah, kalau secara zahir ini berarti kan mentakyid, mengikat Sesuatu yang dengan mutlak. yang mutlak kan tidak boleh kalau secara asal ya. Tapi kan tidak begitu cara berpikirnya gitu loh. Artinya selama tidak ada larangan, maka mentakyid yang mutlak itu boleh-boleh saja, tidak Boleh, menjadi boleh saja. bid'ah gitu loh. Selama memang tidak terkait dengan memang yang harus ditakyid. Seperti jelas lah, kalau sholat zuhur 4 rakaat itu jelas ya. Itu takyid yang takyid betul-betul ada gitu loh. Ya, atau Al-Fatihah itu pun khilaf, kalau ulama kan Al-Fatihah kan khilaf ya antara Abu Hanifah dengan yang lain. Tapi intinya Ya. memutlakkan yang muqayyad atau memutlakkan yang terikat dan mengikat yang mutlak itu tidak serta-merta tidak boleh gitu loh. Sehingga tidak bisa kita katakan bidah idhofiyah itu hukumnya mutlak tidak boleh. Ya, kok dimutlakan yang terikat, mengikat yang mutlak, tidak boleh mutlak, tidak seperti itu cara berpikirnya. Dilihat Ya. dulu ikatan itu harus apa tidak gitu loh. Mutlak apa tidak kan begitu. Lah ini yang seringkali paham mungkin seperti Mas Kafi ini memudahkan itu gitu loh dalam masalah bid'ah gitu loh. Oh Kan enggak, seperti kalau itu. Contoh tadi tadi itu seperti sholawat Gus. sebentar, Misalnya contoh sebentar. ya. Sholawat Kalau ya. yang masalah yang memutlakkan yang khusus itu atau memutlakkan yang umum atau mentakyid yang mutlak itu Ustaz Farhan yang bilang itu. Misalnya tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak ada panduan pengkhususannya. Jadi mesti Ya, ada betul, panduan betul Gus. pengkhususannya. Itu Nah, itu yang bukan nggak Mas Kafi tepat. saja kalau itu. Ya, Ustaznya juga betul. begitu. Nah, maksudnya kan contoh seperti Ya. Mas Kafi. Nah, Oh, kemudian gini ya, juga ya, contoh. siap. Mengenai masalah sholawat juga itu kan. Betul bahwasanya sholawat yang diajarkan Nabi itu secara lafaz mungkin ada 16 ya. Kalau di Sunan Abi Dawud itu atau Nasai saya agak lupa ada 16. Itu pun sholawat di dalam sholat kan gitu. Nah, bagaimana kita bersolawat? Sholawat ada dua kan. Sholawat yang maksurah, yang lafaznya dari Nabi, dan yang ghairu maksurah, yang bukan dari Nabi, gubahan sendiri kan begitu. Nah, bagaimana kita boleh enggak kita mengucapkan sholawat yang ghairu maksurah? Itu kan pertanyaannya, karena itu sifat lafaz kan gitu kan. Kan gitu, Gus. Nah, ada yang mutlakan enggak boleh gitu kan. Apa dalilnya enggak boleh? Sedangkan yang penting suruh bersolawat kan gitu kan. Selama isi solawatnya tidak melanggar syariat, maka boleh-boleh saja gitu. Dan dibuktikan dengan praktek ulama dan manusia secara umum, ketika mereka Sahabat. bersolawat itu bebas gitu loh. Dan tidak harus dengan lafaz-lafaz kenabian. Iya, Ibnu Abbas Kan begitu, bersolawat Gus. juga, tidak solawat sendiri. Ya, gubahan sendiri. Makanya itu. Sehingga apa di sini? Tidak tepat kalau kemudian menggunakan kaidah secara tidak boleh mentakyid yang mutlak dan mengitlak yang muqayyad itu tidak boleh mutlak. Tidak seperti itu cara berpikirnya gitu loh. Nah, itu mungkin yang banyak salah paham tentang masalah bid'ah idhofiyah ini yang menjadi pertentangan yang sebenarnya kalau kita paham betul-betul paham itu tidak akan seperti itu. Itu Gus kira-kira. Sekarang jujur. Jenengan ini mana alirannya? Saya aliran apa ini? Saya aliran ya berusaha mengikuti ulama dalam memahami Quran dan Sunnah. Itu aja, Gus. Ya mengikuti pemahaman salaf. Salaf itu kan ya diantaranya kan sahabat, tabi'ut tabi'in, tabi'ut atba'ut tabi'in, termasuk Imam Nah, Madzhab saya itu tanya termasuk lebih salaf. Jenengan ini bukan salafi. Oh, salafi saya. Salafi Wahabi.
Wah, kalau Salafi Wahabi itu apa ya? Ya Salafi Gus gitu. Oh, tapi bukan Wahabinya. Sebenarnya kalau kata-kata Wahabi itu kan mungkin pensifatan ya, maksudnya orang dari luar menyebut Wahabi, tapi intinya itu ya Salafi ya. Semua kan Salafi kan semua yang ingin mengikuti Nabi kan namanya Salafi Gus. Bisa Hmm. dikatakan seperti itu kan. Artinya Ya, contoh misalnya sebetulnya kalau dari mulai tampilan kita harus berdebat. Tapi apa yang mau diperdebatkan? memang saya tidak Apa ingin kira-kira? berdebat di sini. Kira-kira. Saya hanya ingin memberikan masukan, maksudnya seperti Mas Kahfi itu. Nah, Mungkin jenengan di ada mana? hal-hal yang Jenengan di dia. mana ini? Kenapa Gus? Jenengan di mana ini? Sampean di mana? Apa daerahnya maksudnya? Iya, daerahnya. Surabaya. Astagfirullah, Surabaya. Iya. Saya dulu lama di Surabaya. Oh ya, ya alhamdulillah. Di mana Gus? Tapi kalau ini saya tidak bicara ilmu ya. Biasanya kalau orang labelnya salafi itu nggak begitu bicara bid'ahnya kan begitu. Nggak, sekarang praktek lah. Ya, ya, Misalnya ya, Maulid betul, Nabi, betul. itu masuk yang mana? Nah, ulama emang ada khilaf. Dari dulu sudah ada khilaf. Artinya ada yang memasukkan itu boleh, ada yang memasukkan itu termasuk perkara yang al-manhiyat gitu kan. Nah, kalau saya sih, saya netral saja. Artinya begini, artinya itu kan perkara yang diperselisihkan ulama. Monggo ikut yang mana? Mau ikut yang mengatakan itu termasuk bid'ah yang mahmudah, mau ikut pendapat ulama yang melarang, atau melarang dengan syarat, itu boleh, silahkan pilih yang mana. Asal Nah, ya kita masuk tidak akal. perlu Karena saling gini, menyerang ulama, ya, gitu kan. kita tadi sudah bicara bahwa jangankan dengan Imam Syafi'i, Asy-Syatibi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mesti sama sebetulnya memahami bid'ah itu sama. Iya, betul, betul. Tetapi Intinya mereka sama. tidak praktiknya. Asy-Syatibi mengatakan ihtifal itu mencontohkan kepada yang tidak boleh, yang bid'ah tercela. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani justru mengatakan Iya, itu betul, yang betul, mahmud. betul. Nah, ini Iya, sudah di masuk kitab kepada masalah ya, ya nggak masalah ada sudah masalah. selesai. Itu kan tatbiknya. Makanya begini, Ya, pertama kita berarti harus dalam paham tentunya pun tentang ada perbedaan. tatbiknya berbeda itu wajar, betul, betul. Ya, walaupun Artinya teorinya begini, sama. ya betul. Artinya secara teori mereka berdua sama, dua dua sisi ini, tapi dalam tatbik nggak usah begitu, Gus. Di antara ulama salafi sendiri itu kan beda. Contoh ini ulama kontemporer ya. Hukum tasbih, berzikir dengan tasbih itu Ya, sabah ya, itu kan atau sabuh itu. Ulama kan beda ya, pendapat. ya. Ulama-ulama salafi kan beda. Ada yang mengatakan sunnah, mubah lah ya, paling Ada tidak yang mengatakan jais. bid'ah. Ada yang mengatakan Termasuk taraweh lebih dari ya, 11 ya dan betul sebagainya. betul. Tapi kalau Jadi yang lebih dari sebetulnya kadang saya tat- juga tidak berani menghukumi salafi itu seperti apa. Makanya kalau jenengan memperhatikan konten saya itu adalah kita bicara keilmuan saja. Jadi kalau betul ada betul orang betul Gus, berbicara betul betul. menyerang, di bagian istilah kok nyerang? Kan ada Ya, dalilnya. iya Kan betul selesai betul betul. katanya. Jadi nggak akan ada Begini, perdebatan. begini Gus. Kalau kalau menurut saya Gus ya, menurut saya ini. Nggak, jenengan eh, sering nyimak konten saya nggak? Apa baru ini? oh sudah lumayan lama sudah. Iya, ya, Lumayan ya, sudah. Betul betul silakan. betul. Jadi begini Gus. Sebenarnya begini. Jadi memang di gerakan Salafi ini itu ada arus utama, ada bukan arus utama ya. Nah, arus utama itu memang yang pernah saya dulu ya tahu, itu memang arus utamanya itu seperti Al-Kahfi itu yang saya tahu. Ini kan pendapat pribadi ya. Ya. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia gitu kan. Tetapi alhamdulillah banyak ulama-ulama Salafi dan para masyayikh yang mungkin ada mulai mengkritisi, ada yang tidak betul gitu kan. Sehingga mereka mulai kembali kepada yang lebih insaf ya. Contoh misalnya masalah bermadhab, itu kan memang di kami setahu saya ini ya. Bermadhab itu kan kayak sesuatu yang kurang utama atau apa ya, yang paling parah itu dianggap secara malu-malu itu tidak mengikuti Quran dan Sunnah lah gampangnya begitulah. Dalam arti Hmm. nomor dua bermadhab itu kan gitu. Nah sekarang mulai ada kesadaran, sudah mulai mungkin berapa tahun ini, mungkin 10 tahun, 20 tahun ini, pentingnya bermadhab gitu kan. Pentingnya bermadhab di dalam fikih ya, dan perlunya kembali kepada cara pandang para ulama gitu kan. Walaupun Ya. arus derasnya mungkin yang saya tahu itu masih agak alergi dengan madhab. Ini Itu memang sudah yang ada paling gitu. pokok ini, yang paling pokok ya, karena saya persepsikan jenengan ini ya walaupun bukan
seperti kahfi lah, bukan seperti itu juga, bukan orang yang suka membidah-bidahkan lah. Tetapi tetap ada bau-baunya sebagai salafi. Setidaknya dari Oh, performanya. Ya ini bercanda ya, bukan saya iya, mengingkat-ingkat. iya, iya, enggak Kadang apa. orang itu, saya begini, Kalau saya ya, sendiri Gus, kalau bentar. Saya bilang orang salafi wahabi itu untuk mengenal saja orang ini begini, bukan menilai baik buruk, belum ke situ ya. ya, Sekarang yang paling selalu menjadi isu itu adalah tentang tahlilan. Nah, gimana tahlilan itu? jadi begini, kalau Tahlilan kalau dalam artian, tahlilan begini, baik begini, kan ya begini Gus. silakan. Ya, dalam Menarik, tahlilan ini menarik ya. itu. Ya, Nah, dalam ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. ya silakan. Kan memang al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah Harus pas ya, tasawurnya harus ada pas. tasawurnya harus jelas. Jadi gambarannya itu Harus harus pas. jelas. Kita tidak mungkin menghukumi suatu perkara sebelum jelas itu. Lalu setelah Hmm. jelas perkaranya kita kumpulkan dalil untuk Baru baru menghukumi. menghukumi. Nah, dan ini bukan wilayah saya, cuman pendapat pribadi. Jadi begini. Ya, siap. Dalam tahlilan yang ada di masyarakat ini, itu kan sebenarnya kan mengumpulkan 4 perkara ya, kurang lebih. Pertama, mendoakan si mayit, menghadiahkan bacaan Quran untuk si mayit, bersedekah ya, Untuk mayat. untuk mayit dalam bentuk makanan atau yang lain ya. Hmm. Kemudian yang keempat adalah berkumpul di Berkumpul. rumah si Mayat. mayit, kan gitu ya. Nah, baik. Nah, dilihat dari 4 perkara ini, kalau perkara mendoakan mayit, menghadiahkan bacaan Quran untuk si mayit, satu lagi apa tadi, bersedekah untuk si mayit, itu jelas Sedekah. dalilnya, insya Allah jelas lah, walaupun ada khilaf ulama, tetapi itu jelas, tidak ada masalah kan gitu. Dari 3. Kalau sedekah Maksudnya nggak ada apa? hilaf. Ya, siap. Ya, yang ada khilaf itu kan bacaan Quran. Ya, Kalau sedekah kan, ya. ya, maksud saya sebagian itu khilaf, sebagian ya. Kalau sedekah tidak ada khilaf, tapi kalau bacaan Quran itu kan ada khilaf itu kan. Mukhtalaf ya. Nah, yang tertinggal kan terakhir berkumpul di rumah si mayit kan gitu kan. Nah, masalahnya berkumpul di rumah si mayit ini apa hukumnya? Kalau setahu saya dari Nabi tidak pernah mengatakan haram atau halal, itu tidak pernah. Dari Nabi ya. Tetapi kesimpulan ulama beristimbat dengan dalil-dalil yang ada, maka dirinci kan gitu. Kalau untuk niyahah jelas haram. Haram. Jelas haram. Kalau memberatkan tuan rumah sehingga dia memakan makanan tuan rumah dan tuan rumah terpaksa untuk memakannya, atau ada harta waris yang tidak disepakati atau belum dibagi, atau untuk yang masih belum balik misalnya gitu kan. Haram. Dan misalnya maka jelas. Nah, yang mukhtalaf itu kan berkumpulnya di rumah gitu kan. Berkumpul di rumah untuk melakukan kegiatan itu kan gitu kan. Ya kan? Artinya apa? Artinya secara tiga setengah perkara dari 4 perkara itu kan ada dalilnya. Tinggal setengah dari itu yang jadi mukhtalaf kan gitu kan. Kalau saya sih monggo silahkan. Yang mau melakukan monggo, yang enggak ya monggo. Yang jelas. Ya siap. Kalau saya begini memandangnya, kalau pandangan saya, mungkin jenengan bisa koreksi. Iya. Jadi itu anggaplah 3 hal sudah, walaupun mukhtalaf, anggap kita itu tidak boleh. 3,5 ya. Berarti yang masalah 1. Kalau makannya itu, saya baca dalam kitab, selama bukan harta anak yatim, maka mentok hukumnya makruh. Jadi makruh karena melawan sunnah. Sunnahnya itu kan mereka dikasih makan. Menyediakan, ya betul. Dikasih makan. Itu makruh. Ya betul. Nah kemudian kalau kumpulnya itu yang haram itu kan niyah. Taruhlah ini tidak jelas. Betul. Maka kalau misalnya, lalu bagaimana kalau tahlilan itu serangkaian itu? Saya anggap sama dengan misalnya orang sholat. Sholat itu kan hukumnya sendiri. Tetapi dalam sholat itu ada hal-hal yang berstatus makruh. Misalnya noleh-noleh. Nah, kemakruhan noleh-noleh ini apakah mempengaruhi hukum sholat apa enggak? Oh tidak. Berarti seharusnya tahlilan itu di bagian ininya, hukumnya masing-masing. Di bagian ininya makruh, di bagian ininya ya kalau dia haram, begitu mungkin ya. Ya, memang begitu, ada perinciannya. Artinya gini, untuk bagian yang keempat itu ada perincian, kapan tidak boleh, kapan makruh, kapan ini. Dan mungkin yang menjadi permasalahan itu haram ya. Ya, atau yang berikutnya itu sifatnya. Kan perintahnya isna. Berarti kan semua nganter makanan kan dia datang. Berarti masa harus satu-satu kalau nggak boleh ngumpul. Ya betul, makanya kan apa itu mutlak apa tidak, artinya bentuk perincian. Makanya kalau saya pribadi, jenengan keren.
Kenapa? Punya channel YouTube. Oh, enggak punya. Jenengan di Surabaya apa kegiatannya? Di mana? Oh, apa ya? Ya, iya apa ya? Ya, ya di ini apa namanya itu? Ya sedikit-sedikit ngajar maksudnya. Oh, siap. Sekarang masalah akidah Sedikit-sedikit. coba kita tes ya. Jangan berdebat, kita bertanya saja. Kalau Salafi itu tafwidnya itu maksudnya tafwid makna atau tafwid kaifiyah atau bagaimana sih sebetulnya? Memahami Ya, cara baik. memahami ayat-ayat Ya. Yadullah itu. Gini Gus, ini mungkin yang akan datang ya. Soalnya ini saya apa? List apa ini Ada ya. energinya baterai mau habis enggak? Baterainya mau habis soalnya. Oh, siap, siap, Saya siap, lupa siap. enggak ngisi. Jadi Siap, gini, siap, enggak, ya. ini saya singkat aja, singkat sebelum nanti akan datang. Jadi di dalam akidah Salafi ya, ini Salafi yang dalam arti Salafi yang menisbahkan kepada sebagian Hambali ya. Karena kan menurut yang saya tahu, akidah itu kan ada 3 aliran besar yang dianggap Ahlussunnah. Asy'ariyah, Ya, Maturidiyah, dan Asariyah. Al-Hanabilah atau Athariyah. Asariyah gitu ya. Ya, Athariyah. Al-Hanabilah ini terbagi 2 kan. Ada yang dia masuk kepada tafwid, ada yang dia isbat kan begitu kan. Nah, di dalam masalah akidah yang dipegang Salafi hari ini itu dan juga yang sebelumnya yang dari jalur Hanabilah, sebagian Hanabilah. Itu kan isbat sifat ya. Isbat sifat itu artinya isbat lafdzon wa ma'nan. Dohiron. Tapi tafwid kaifiyah. Nah, tafwid kaifiyah artinya begini. Artinya kalau dikatakan Allah itu punya wajah, ya kita katakan punya wajah gitu kan. Yang ditafwid itu bukan makna wajahnya, tapi bagaimana wajahnya, apakah seperti kita atau yang lain. Jadi isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Nah, tapi kaifiyahnya ya tidak tahu. Benar. Dan itu adalah satu firqah dalam mazhab Hambali. Artinya ada firqah yang lain. Ya, memang betul. Dan itu ulama khilaf Kalau apakah mana yang lebih dulu. Saya yang tafwidul kaifiyah. Tafwidul kaifiyah. Direalisasikan. Nah, ini menarik ini. Ya. Tafwidul kaifiyah berarti kita memaknai gitu ya. Misalnya wajah. Ya, maknai betul. Wajah. Ya apa adanya wajah betul. Kenapa? Pertanyaannya itu adalah wajah yang seperti kita pahami atau bukan gitu. Nah, jadi begini. Menarik. Ada al-istirok kan, ada makna mustarok di dalam satu lafaz ya. Artinya ada sisi samanya, ada sisi bedanya kan gitu kan. Seperti al-hayah. Al-hayah itu kan kehidupan. Artinya di dalam hayahnya Allah dan hayahnya makhluk itu ada lafaz yang mirip tapi ada makna yang mirip, makna yang beda. Mana mirip? Arti hidup itu apa? Ya tidak mati, lawan tidak mati. Bagaimana? Tentu beda karena kalau hidupnya Allah kan hayatun kamilatun ya. Adapun kalau hayahnya makhluk naqisah dalam semua aspeknya itu kan. Tetapi menetapkan Allah hayah itu ya dari segi makna tadi itu ada yang sama tetapi beda dari segi detailnya atau tentu tidak sama gitu. Nah, ini dikiaskan dengan zatiyahnya Allah Ta'ala seperti wajah, seperti tangan gitu kan. Nah, intinya di situ. Jadi ada kemiripan antara kias hayah itu dengan sifat zatiyah gitu kan. Berarti menurut jenengan itu misalnya hayat sama itu karena sifat Allah, berarti sama dong dengan yadun, wajhun itu sama-sama sifat itu. Ya, secara umum ada kesamaan ya. Artinya begini, artinya itu sama-sama sifat Allah. Satunya sifat maknawi, yang satunya sifat dzati. Karena zat Allah itu kan juga zat ada, cuman kita tidak tahu persis. Terus yang mutasyabihat yang mana itu? Apa tidak ada yang mutasyabihat? Nah, jadi begini, mengenai makna mutasyabihat itu kan tergantung tafsiran para ulama ya. Artinya mutasyabihat itu artinya kan bisa maknanya ada ihtimalat di situ kan. Sehingga tidak jelas. Tidak jelas yang mana gitu ya. Ya, betul. Terus ada ini maksud mutasyabihat itu adalah hanya Allah yang tahu. Artinya la ya'lamuhu illallah gitu kan. Kan begitu. Nah, kemudian di antara kaidah itu kan raddul mutasyabiha ilal muhkam gitu kan. Di antara kaidah begitu, mengembalikan yang mutasyabih itu kepada yang muhkam selama memang itu betul-betul muhkam kan begitu kan. Artinya berarti jenengan misalnya memilih tafwid bil kaifiyah itu
tapi tidak menyalahkan yang tafwid makna, tidak menyalahkan yang takwil, atau bagaimana? Ya kalau menyalahkan, tetapi kan tinggal Artinya bagaimana tidak sikap setuju lah kita. gitu, bukan pilihan gitu Ya, ya. tidak setuju, maksudnya itu. Tetapi kan sikap kita kan bagaimana? Artinya gini, khilaf ini kan sudah sejak lama, artinya kan. Artinya kita Artinya boleh mengambil memang pendapat, sudah begitu adanya, mau gimana lagi gitu ya. ya, dan kita Jadi boleh misalnya, nggak dianggap mereka itu mujassimah, atau nggak dianggap mereka itu tersesat. jadi begini, salah itu kan dengan sesat itu kan berbeda ya. Namanya orang salah. Ada salah dengan sengaja, kadarnya salah itu seberapa gitu. Kalau saya Ah, pribadi, ini pribadi ya, pribadi. ah, Saya memandang bahwasanya Ahlus Sunnah itu ada 3 dari segi akidahnya. Menurut misalnya ucapan Imam As-Safarini dan ini yang ya, salah lain ya, satunya. betul. Hmm. Artinya bukan berarti kalau dia dalam lingkup Ahlus Sunnah tidak ada yang salah, pasti ada yang salah kan. Seperti orang Muslim atau mukmin itu kan bukan berarti satu level kan. Ada yang mukminnya Hmm. 100%, 100% tidak ada ya. Hanya Nabi 90%, 50, 20. Nah, artinya saya memilih Al-Athariyah dalam arti isbat makna dan lafdzan wa makna dan tafwid kaifiyah itu, ya tentu kan kita Hmm. memandang itu yang paling benar ya, sebagaimana yang lain. Iya, siap. Tetapi saya Namanya sering milih penting. memaklumi betul, memaklumi ya mereka masih Ahlus Sunnah dan insya Allah masuk surga itu semuanya selama tidak Iya, syirik kan begitu. siap, siap. Jadi itu aja sebenarnya. Karena begini, saya membaca misalnya kitabnya Ibnul Jauzi. Beliau mengecam yang mungkin seperti itu, jadi biasa ulama itu saling mengecam. Ya Ya itu mereka biasa levelnya aja ya. Gus, biasa Kita aja ya betul. ikut yang mana yang kita mau saja, tidak ikut-ikutan mengecam. Begitu saja sih. Iya betul betul, nggak ada masalah. Ya, Jadi siap, siap. saya Tapi saya izin kapan-kapan dulu ya, Gus ya. kapan-kapan, Mm-mm, mm-mm. kapan-kapan nanti kita betul-betul berbicara tentang ini, fokus di akidahnya. Bukan berdebat, kita saling terbuka saja. Jenengan mana, Oh saya iya mana, iya, gitu saja. insya Allah insya Allah Sebagai insya Allah. edukasi kepada publik Edukasi. bahwa sebetulnya nggak ada masalah yang kamu masuk neraka, kamu enggak juga. Kita terlalu terlalu Iya, terintimidasi saja artinya dengan gini, enggak Gus. juga. Artinya gini ya. Ada satu kaidah yang muttafaq bainal muslimin wal awam ya. Artinya Hmm. begini. Selama masih di dalam dairatul Islam Hmm. ya wal iman itu pasti masuk surga gitu kan. Ya. Walaupun mungkin ada yang di neraka dulu, wajar ya namanya Ya. orang yang dosanya banyak ya. Nah, ini yang Iya. harus dikuatkan sebelum yang Ah, lain. ah. Fondasi ini yang tidak bisa berubah dengan apapun. Itu saja Iya. sebenarnya. Siap, 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 siap. Siap, siap. Gitu, Kapan-kapan ya kita saya ya. pamit dulu ya, Siap, insya siap, siap. Allah. Terima kasih ya. Ini sudah saya Ya, post juga ya. sama-sama. Siap, siap. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Nah, itu menarik ya. Kapan-kapan kita diskusi ya. Karena kalau masalah bid'ah ya apa yang berbeda, tidak ada yang berbeda, dan itu pemahamannya dari ya Ustadz, ketika saya tanya ya salafi, salafi pokoknya. Artinya ternyata berbeda dengan Ustadz yang ada di YouTube gitu ya. Kapan-kapan kita lanjutkan ya, menarik.